kita semua. Gimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Meskipun di sini hari Senin di jam pelajaran pertama ya. Mari kita mulai berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Oke, silakan untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoanya. Oke, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, kita siap menerima ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, apakah semua sudah siap dengan buku, alat tulis, dan juga materi yang diperlukan? Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya, mari kita ini nih kelasnya nih. Yuk, operasi semut dulu. Tolong dikoordinasi ketua kelasnya supaya kita tetap bersih ya kelasnya, dijaga yang bersih karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, boleh sampahnya yang habis makan tolong tuh dibawa kolongnya nih. Nah, oke. Ayo dibersihkan dulu supaya kita lebih efektif ya belajarnya. Nah, oke, baik. Ibu mulai ya untuk absensinya. Asmaul Husna Faris Al-Farizi, Nurul Sarfina, Amrina Rosada, Alfi Syahri, Mauliza Umami, Suci Utami Hasan. Oh, Suci izin ya suratnya ada? Oke, nanti suratnya kasih ke saya ya. Faris Nur Faiz. Oke. Artiara Kilalangi. Oke. Ajeng Rismawati. Oke. Baik, semuanya udah hadir dan siap untuk belajar. Mari kita lanjut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai negara dan ideologi bangsa. Kita sudah belajar tentang sejarah perumusan Pancasila dan memahami nilai-nilai yang terkandung di setiap silanya. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa makna dari sila pertama? Ya, benar, ketuhanan yang Maha Esa. Good. Oke, sila pertama ini mengajarkan kita tentang pentingnya hidup dalam ketuhanan, menghargai perbedaan agama, dan bersikap toleransi. Nah, sekarang apakah kalian juga masih ingat makna sila yang kedua? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali. Nah, sila kedua ini mengajarkan kita tentang keadilan, persamaan hak, dan menghargai martabat manusia. Oke, kondisi kelasnya tolong jangan berisik dulu. Konsentrasi dimulai. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam apa? Kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan di berbagai bidang seperti kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nice. Seperti biasa ya, pada akhir pembelajaran nanti kalian ibu harap dapat memberikan contoh nyata dari penerapan Pancasila, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Kita akan belajar bersama melalui diskusi kelompok, studi kasus, lalu presentasi. Apakah semua sudah siap? Oke, kita mulai ya. Sebelum kita memasuki kegiatan intinya, coba deh kalian pikirin sejenak saat kalian di sekolah, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila?
Ya, seperti misalnya bagaimana sikap kalian ketika ada teman yang berbeda agama. Apakah kalian saling menghormati? Apakah kalian malah menghindarinya, membulinya, mengasingkannya? Nah, itu nggak boleh ya. Kita itu harus saling menghormati karena tadi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling toleransi, betul sekali. Itu adalah salah satu penerapan dari sila pertama. Atau coba kita ingat saat ada musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, tuh apakah kalian ikut berpartisipasi dengan cara yang adil? Itu juga adalah salah satu penerapan dari sila yang keempat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara harmonis. Oke. Selama pembelajaran hari ini, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Pertama, nanti Ibu akan tayangkan sebuah video singkat tentang bagaimana penerapan Pancasila. Lalu setelah itu, Ibu akan buat berdiskusi dalam kelompok dan membahas tadi kasus yang nanti akan Ibu berikan. Oke. Nanti hasil dari diskusi akan kalian presentasikan di depan kelas. Betul sekali, Mauliza. Nah, pastikan kalian bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan juga jangan lupa untuk saling menghormati bagi pendapat temannya. Oke. Nah, oke. Mari kita mulai dengan menonton video singkat ya yang akan Ibu berikan. Oke, minta tolong dong dibantu untuk infocusnya. Oke. Kita akan menonton video yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perhatikan ya contoh yang ada dalam video karena kita akan mendiskusikannya setelah video selesai. Oke, jadi boleh ditonton dulu. Tuh gue ngakak banget ya. Nah, bagaimana video tersebut? Sangat menarik bukan? Oke, sekarang kita akan membahas apa yang telah kita lihat. Oke, tolong kondisinya. Jangan ngobrol dulu. Oke, konsentrasi dimulai. Oke, nice. Oke, baiklah. Sekarang saat ini kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Oke, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ibu sudah tulis di papan tulis, boleh namanya. Nah, tuh. Boleh dengar-iri ya. Dan setiap kelompok akan mendapatkan studi kasus yang berbeda. Oke, ditulis nih ya. Ibu akan membagikan dulu studi kasusnya. Oke, di sini ada 5 kelompok ya. Ibu bagi 5 kelompok. Oke, kelompok pertama. Studi kasusnya bagaimana kalian menerapkan sila pertama Pancasila ya, sila pertama Pancasila dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Berikan contoh konkret. Ya, berikan contohnya. Oke, ulangi lagi sekali lagi. Bagaimana kalian menerapkan sila pertama Pancasila dalam interaksi sehari-hari di sekolah? Berikan contohnya. Ya, dicatat dulu. Kayak nyatet dulu. Yang kedua, diskusikan bagaimana sila kedua Pancasila bisa
diterapkan dalam menjaga keadilan dan persamaan hak di lingkungan masyarakat. Lanjut yang ketiga, tadi kasus yang ketiga. Ya, apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan sila ketiga Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kerukunan di lingkungan kalian? Oke, ulangi lagi. Apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan sila ketiga dalam memperkuat persatuan dan kerukunan di lingkungan? Oke, ada 5, ini baru ketiga. Iya. Lanjut ya, yang keempat ya. Yang keempat, dalam musyawarah untuk pengembalian keputusan, bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat Pancasila? Ya, bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat Pancasila? Ulangi lagi ya, sekali lagi. Dalam musyawarah untuk pengembalian keputusan, bagaimana cara kalian menerapkan sila keempat Pancasila? Nah, seperti yang tadi ya, udah ditonton kan videonya? Ya, hampir. Lanjut yang kelima. Yang terakhir, ini yang terakhir, tadi kasus yang terakhir. Oke. Diskusikan penerapan sila kelima Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Ya, menciptakan keadilan sosial di lingkungan sekolah atau di masyarakat. Diskusikan penerapan sila kelima Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan sekolah ataupun di masyarakat. Nah, udah, itu yang terakhir ya. Jadi ada 5. Ada 5. Oke. Setiap kelompok memiliki waktu sekitar 20 menit cukup. 20 menit ya untuk berdiskusi. Pastikan setiap anggota kelompok itu berkontribusi ya dalam pembahasan. Ya, jangan ada yang numpang-numpang aja. Harus ikut berkontribusi ya. Silakan dimulai. Boleh ya, dimulai kelompok 1. Nah, ya, kelompok 2. Oke. Ayo dilanjut, tapi jangan berisik ya. Tadi yang berapa? Ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk penerapan sila ketiga dalam Pancasila memperkuat persatuan dan kerukunan di lingkungan kalian? Oke, boleh nanya ke sebelah kelompoknya ya soalnya kalau belum ditulis lagi.
mempersiapkan presentasi hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 dan 2 ya. Cukup 1-2 menit saja. Ayo di depan boleh. Ayo kelompok 1 silakan dimulai untuk presentasinya. Coba Ibu lihat dulu. Mana punyamu? Oke, bagus sekali ya. Semua kelompok telah berpresentasi, telah presentasi dengan baik. Oke, mari kita coba ya diskusikan tentang poin-poin yang telah kalian sampaikan tadi. Saya melihat ya bahwa kalian semua telah memahami pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk terus menjalankan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam teori saja. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tekankan ya, seperti bagaimana kita bisa lebih menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah dan mengedepankan keadilan hubungan antara dengan teman juga ya. Oke, tadi kasus yang pertama itu penerapan sila pertama Pancasila dalam interaksi sehari-hari di sekolah ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya betul seperti yang tadi udah kelompok 1 dan 2 presentasikan ya, menghormati teman yang berbeda dengan agama dengan memberikan kesempatan mereka, membiarkan mereka seperti beribadah sesuai dengan keyakinannya. Lalu betul berpartisipasi dalam acara keagamaan sekolah yang telah diadakan untuk semua agama, seperti doa bersama saat upacara bendera tanpa membeda-bedakan latar belakang agamanya. Lalu juga menjaga sikap toleransi, misalnya tidak mengejek-mengejek nih ya, tidak mengejek keyakinan teman dan menghindari debat yang merendahkan agama lain. Itu jangan seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya, penerapan sila pertama dalam kehidupan di sekolah dapat dilihat dari sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama dan keyakinan, serta memupuk rasa toleransi beragama antar siswa dan teman sebaya. Tuh ya, lanjut ke yang tadi kita studi kasus yang keduanya apa? Ya, penerapan sila kedua Pancasila dalam menjaga keadilan dan persamaan hak di lingkungan masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh. Contohnya kita menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang suku, ras, atau agama. Terus juga bisa mendukung upaya untuk memberikan akses pendidikan yang sama ya, sama bagi semua siswa di sekolah tanpa adanya diskriminasi. Itu juga melibatkan semua dalam kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler tanpa pilih kasih. Jadi kesimpulannya, yang sila kedua dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak-hak setiap individu, dan mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dalam berbagai kegiatan atau aktivitas. Lanjut ke studi kasus yang ketiganya. Sebentar ya, tadi apa coba studi kasus yang ketiganya? Ya, penerapan sila ketiga Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kerukunan di lingkungan sekolah. Sila ketiga apa? Tuh, persatuan Indonesia. Kayak contohnya itu seperti kita bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, membersihkan kelas seperti tadi ya yang kita lakukan itu operasi semut. Iya betul
lingkungan sekolah. Lalu juga mengikuti yang setiap pagi Senin pagi, yaitu upacara bendera dengan sikap disiplin dan menghargai lambang negara sebagai simbol persatuan. Yang ketiganya ada membangun persahabatan dengan semua siswa tanpa melihat perbedaan asal daerah ataupun suku. Jadi tidak ada yang boleh rasis. Oke. Kesimpulan dari sila yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dengan menghargai perbedaan, membangun kebersamaan dan menjaga rasa persaudaraan dalam berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Nice, semua ini pinter-pinter ya, udah bisa memahami ya. Kita lanjut ke studi kasus yang keempat. Penerapan sila keempat, Pancasila dalam musyawarah dan mengambil keputusan. Itu sila keempatnya berbunyi apa? Tuh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya, kita mengadakan musyawarah kelas untuk memutuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Seperti ya, betul, memilih ketua kelas atau rencana kegiatan outing kelas. Terus juga setiap siswa bisa nih ya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatan tanpa takut dihina. Jadi kalian bisa ya, iya benar pendapatnya, opini, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan hanya didominasi oleh beberapa pihak. Jadi kesimpulan penerapan sila keempat yaitu dalam musyawarah kelas dapat dilihat dari keterlibatan aktif semua pihak dan menyampaikan secara bijaksana, dan keputusan diambil berdasarkan dari semua musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Lah ya, sudah pada cukup memahami. Ya, yang terakhir di sini ada penerapan. Yang terakhir ya. Ini ada penerapan sila kelima Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan sekolah atau masyarakat. Ya, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu, kita bisa ya memastikan semua hak yang sama seperti kesempatan yang adil dalam belajar ya. Kalau kalian ya siswa itu belajar dan mengikuti kegiatan, jadi tidak ada pilih-pilihnya. Lalu melakukan kegiatan sosial di sekolah seperti membantu teman yang kurang mampu melalui program bantuan pendidikan, ataupun ada juga yang di sini ya beasiswa. Oke, kesimpulan dari sila kelima mengajarkan kita pentingnya menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang setara dan bagi mereka yang membutuhkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Oke, Ibu rasa sih kalian sudah bisa memahami ya. Jangan hanya memahami, namun tetap harus diterapkan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Oke. Ya, betul. Ibu juga mau ada sebagai tugas ya, ingin membuat esai ya kalian tentang penerapan Pancasila. Ini individu ya, bukan kelompok ya, individu. Oke, bel juga sudah berbunyi. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian karakter kita semua.